Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sambil menunggu mengumandangkan iqamah untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita akan menyampaikan satu buah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Kalau kalian punya uang, punya dinar, punya rupiah, kalian punya kekayaan, anfaqtahu fi sabilillah, maka infakkanlah dinar kalian tadi, uang kalian tadi untuk fi sabilillah. Lanjut, wa dinarun tahriru raqabah. Kalau kalian punya dinar, punya uang, kata Nabi, maka gunakanlah uang kalian itu untuk memerdekakan budak. Jadi zaman hadis ini dikeluarkan oleh Nabi, zaman itu masih terjadi praktek perbudakan. Untuk menghapuskannya, Nabi memotivasi kaum muslimin yang punya uang untuk memerdekakan budak. Lanjut, wa dinarun tasaddaqta ala miskin. Kalau kalian punya uang, punya dinar, punya rupiah, tasaddaqta ala miskin, maka sedekahkanlah kepada kaum fakir miskin. Sedekahkan. Nah, yang terakhir, dinarun anfaqtahu ala ahlika. Kalau kalian punya uang, punya dinar, maka gunakanlah uang kalian, rupiah kalian, dinar kalian itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kalian, memenuhi kebutuhan anak dan istri. Kata Nabi, a'zamuhuma ajran. Sesungguhnya orang yang punya dinar, yang punya uang, terus uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka sesungguhnya pahala bagi suami tadi itu jauh lebih besar daripada pahala infak fisabilillah, daripada pahala memerdekakan budak, daripada bersedekah ke fakir miskin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para suami, ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang suami yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga itu ternyata pahalanya sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak ini jangan berhitung-hitung betul ke istri. Ada orang dengan kawan curah, kalau dengan istrinya berhitung-hitung. Ada enggak orang seperti itu? Ada lah ya. Tapi dalam masjid ini nampak enggak ada nih. Jadi dia berhitung-hitung enggak boleh. Karena, nah terus timbul pertanyaan, Ustadz, apa sebab-sebab kita wajib menafkahi? Sebutkan sebab-sebab seseorang itu wajib menafkahi. Pertama, karena sebab akad nikah. Jadi akad nikah itu mengakibatkan kita saling menafkahi. Bukan mewaris ya, menafkahi ya. Kita cerita nafkah. Jadi apa sebab seseorang itu saling wajib menafkahi? Pertama, akad nikah. Jadi bagi seorang laki-laki begitu terjadi akad nikah, maka timbul kewajiban untuk menafkahi istri. Berapa jumlahnya? Berapa besarannya? Al-Quran membatasi, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak memberikan kewajiban bagi seorang suami menafkahi istrinya kecuali menurut kemampuan yang dimiliki oleh suami. Itu catatannya. Maka seorang istri tidak pula boleh ia membanding-bandingkan pendapatan suaminya dengan pendapatan suami orang. Karena memang masing-masing suami akan menafkahi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, apalagi sebab kita saling menafkahi itu? Karena nasab, karena faktor nasab. Maka seseorang itu wajib menafkahi karena faktor nasab. Kenapa kita wajib menafkahi anak? Karena dia nasab kita. Itu wajib, tidak bisa tidak. Berdosa sekali seseorang yang tidak menafkahi anaknya. Ada kecenderungan di pengadilan agama itu, kalau terjadi perceraian suami istri, yang bercerai di pengadilan, kemudian kewajiban menafkahi anak itu tetap terletak pada seorang suami. Terkadang begitu terjadi perceraian, siapa yang menafkahi anak? Biasanya pergi kepada istri. Itu zalim sekali. Tidak. Jadi kewajiban menafkahi anak itu tidak
ada kaitannya dengan apakah orang tuanya masih akad nikah atau tidak, masih terikat akad nikah atau tidak. Kewajiban menafkahi itu wajib karena faktor nasab tadi. Nah, siapa lagi yang wajib kita nafkahi karena faktor nasab? Ayah dan ibu kandung. Jadi ayah dan ibu kandung itu, apabila ada seorang ayah tidak bisa menafkahi dirinya sendiri, maka seorang anak wajib menafkahi ayah ibunya. Berapa besarannya Ustadz? Berdasarkan besaran kemampuan anak. Itu wajib itu. Jadi kalau ada seorang ayah, seorang ibu tidak bisa menafkahi diri sendiri karena faktor keterbatasan, maka seorang anak wajib menafkahi ayah ibunya. Maka seorang istri tidak boleh melarang-larang suaminya untuk menafkahi ayah ibunya. Tidak boleh. Ya, itu jelas karena hubungannya nasab. Saudara kandung seperti apa? Saudara kandung perempuan. Saudara kandung perempuan menjadi kewajiban kita menafkahi bila saudara kandung perempuan itu masuk di dalam naungan bergabung dengan rumah tangga kita. Maka dia menjadi wajib. Ustadz, kalau ayah ibu kami itu orang kaya, banyak duitnya, sawitnya banyak, asetnya banyak. Jadi ayah saya tuh Ustadz berkokok ayam pagi, masuk duit ke rekeningnya 50 juta. Memang mantap bapak ini memang. Ya, saking banyaknya aset. Ya, ada pula berkokok ayam pagi 100 juta, ada 1 M ya, rezeki orang lah terbuka. Terus saya sebagai anak apa kewajibannya Ustadz? Kalau Ustadz tadi mengatakan wajib menafkahi ayah ibu kalau ayah ibu tidak bisa menafkahi diri sendiri. Nah, kalau ayah ibunya berada pada posisi memiliki nafkah yang kuat, maka kewajiban anak adalah berbakti dan menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan itu ya macam-macam modelnya. Jadi bukan berarti menyenangkan hati orang itu dengan cara uang saja. Di antaranya tentu kalau datang ke rumah orang tua, sampaikan saja kabar-kabar gembira. Kabar-kabar gembira saja. Kabar-kabar yang menyenangkan saja. Kabar-kabar yang membuat hati orang tua senang. Itu namanya sudah mengabdi kepada ayah ibu. Ada anak kalau datang ke rumah orang tua sesekali apa ceritanya? Mengeluh, kemudian menyesal, cerita-cerita yang indah-indah, membuat orang tua risau. Apalagi berkelahi, bertengkar. Nah, Bu, ya rencananya saya mau bercerai lagi. Atau berat pukulan sama orang tua. Ya, maka bawa anak. Cara menyenangkan hati orang tua ya bawa anak. Pergi ke rumah orang tua yang banyak duit tadi, belilah sate agak sebungkus 2 bungkus. Sampai di rumah orang tua, ya suruh anak, tuh mau sate, tuh rupanya atuknya demam. Kan sekarang musim demam nih, udah 2 hari tak makan. Karena cucu yang mengasih sate tadi, jangankan sate, tukang sate itu bisa dibeli oleh atuknya. Tapi karena ini cucu, nah makanlah. Makan. Senang hatinya. Rupanya anak ini sudah setengah hari belum pulang-pulang. Curiga ibunya, Bang, ini anak biasanya sejam 2 jam pulang, ini setengah hari belum pulang-pulang. Kita tunggu aja lah apa yang terjadi. Rupanya ujung-ujungnya bolak-balik ke depan ke belakang, masuk kamar, ujung-ujungnya ya pinjam duit 5 juta dulu. Ujung-ujung pinjam duit rupanya. Itu teknis lah. Karena orang tuanya berduit itu terserah, tidak masalah ya. Nah, jadi itu kewajiban dalam rumah tangga. Jadi seseorang wajib menafkahi. Nah, terus kaitannya dengan zakat. Nah, ini penting. Jadi orang-orang, nah ini kunci logika berpikir fikihnya. Orang-orang yang menjadi kewajiban kita untuk menafkahinya, maka dia tidak boleh berzakat kepada dirinya. Jadi tidak boleh kita berzakat ke anak, karena jalurnya nafkah. Tidak boleh berzakat ke ayah ibu, karena jalurnya nafkah. Tidak boleh berzakat kepada istri, karena jalurnya nafkah. Tidak boleh berzakat kepada saudara kandung, yang saudara kandung tadi hidup bersama kita, karena jalurnya nafkah. Tapi kalau saudara kandung itu hidup di rumah yang berbeda, dia punya keluarga, punya suami, kemudian hidupnya susah, kita boleh memberinya zakat. Apakah mertua boleh diberikan nafkah? Nah, jadi mertua itu tidak wajib nafkah. Kita tidak wajib menafkahi mertua. Kenapa? Karena mertua tadi dia punya kehidupan sendiri. Kecuali mertua tadi bergabung hidupnya bersama kita, baru muncul kewajiban nafkah dan tidak boleh memberikan zakat kepada dia. Itu kuncinya. Itulah Bapak Ibu sekalian hadis terkait dengan nafkah
mudah-mudahan kita ini para suami ya hari demi hari semakin ke sini Allah berikan kepada kita pahala yang banyak karena kita sudah menafkahi keluarga kita dengan baik. Dan karena pahala menafkahi keluarga itu besar, maka haruslah menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal. Rezeki yang apa Pak? Hala-ala datang halal. Kenapa itu? Karena itu pekerjaan baik, dilakukan dengan baik, mesti bersumber dari rezeki yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya buat kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.